Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas I4B. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan ide proyek yang akan kami buat. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Angga Rizky Pratama dengan NIM A221020. Yang kedua ada Linda Nurvitasari dengan NIM A22172. Yang ketiga ada Muhammad Arif Fauzan dengan NIM A12080. Dan yang terakhir adalah saya sendiri, Muhammad Tarik Abdillah dengan NIM A22088. Baik, kita langsung mulai saja ke pembahasannya. Nomor 1, 2, dan 3. Baiklah, untuk judul ide proyek dari kelompok kami adalah aplikasi pemesanan makanan berbasis online. Lalu untuk jawaban nomor 2, permasalahan yang kita angkat adalah untuk memudahkan pelanggan memesan makanan dan minuman tanpa perlu ke kasir dan meminimalisir antrian yang sangat panjang dari sebuah kafe dan bisa membayar dengan menggunakan dompet digital. Dan untuk jawaban nomor 3, karena aplikasi menuju digital ini bisa digunakan untuk kafe-kafe agar orang bisa memesan makanan tanpa mengantri ke kasir dan bisa menentukan mana makanan atau minuman yang sesuai dengan budget. Karena setelah kita mengakses barcode tersebut, kita bisa melihat makanan atau minuman yang sesuai tanpa ditunggu oleh pelayan dan bisa bayar langsung menggunakan aplikasi digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Linda Nurvitasari akan membacakan lanjutan dari sebelumnya. Keempat, adakah produk sistem teknologi informasi tersebut yang serupa di pasaran? Tuliskan minimal 3 contohnya dan apa kelebihan kekurangan yang dimilikinya. Ada yang serupa di antaranya kafe yang ada di Sumedang, di Kopi Berontak, di Energi Cafe. Untuk di luar Sumedang, Interface Resto. Untuk kelebihannya, kita tidak usah mengantri di kasir, karena semua menu makanan dan minuman harga sudah ada di barcode. Untuk memesankannya, kita bisa langsung ke kasir atau pelayanan yang akan mencatat menu kita di meja. Terlepas dari itu, kita bisa untuk pesan manual seperti biasanya. Untuk kekurangannya, di Energi Cafe, satu ponsel hanya dapat memindai satu papan barcode di satu meja. Interage Resto, pelayanan masih harus mencatat menu makanan. Kita tidak bisa pesan langsung di website dan hanya bisa menggunakan uang cash. Kopi Berontak, kita masih harus ke kasir untuk memesan makanan dan minuman. Yang kelima, sebutkan nilai tambah atau value kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk serupa, seperti disebutkan pada soal nomor 3. Untuk kelebihan produk kita dibanding produk yang ada adalah kita menyediakan produk yang dimana sudah terdapat berbagai fitur, yaitu kita bila ingin memesan tinggal duduk saja di meja yang sudah disediakan, kita tinggal input saja nomor meja yang kita tempati, terus kita masuk juga makanan dan minuman yang kita inginkan. Bisa juga langsung bayar ke aplikasi, tapi kita harus mempunyai dulu saldo. Bisa juga bayar cash, kita tinggal tunggu pelayanan mengantar pesanan kita. Dan kelebihannya, kita tidak perlu mengantri di kasir. Itu untuk kelebihan produk. Yang keenam, siapa yang akan menggunakan produk Anda tersebut? Jelaskan dari sisi gender, usia, lingkungan, organisasi, dan lain sebagainya. KP-KP yang akan menggunakan produk kita: remaja, pelajar, mahasiswa, usia 18 sampai dengan 25 tahun. Pembisnis yang akan ke KP untuk membahas kerjaannya. Masyarakat yang suka ke KP untuk kebutuhan media sosialnya. Dan bisa juga digunakan untuk family time. Terlepas dari itu, masih banyak wanita dibanding pria yang suka ke KP. Baik, selanjutnya saya Muhammad Arif Fauzan akan meneruskan pembahasan tentang project file ini. Untuk nomor 7, referensi atau daftar pustaka yang kita ambil dari pembahasan di project file ini ada dua. Yang pertama http interaktif.co.id dan http kanalac.com yang ada di area sini untuk linknya. Kemudian untuk bagian D ada validasi ide project. Lakukan tahapan validasi ide mengikuti tahapan yang dibahas pada materi validasi ide menggunakan tabel Jeplin Board.
Di sini ada tabel Zeppelin board. Pertama, who is your customer? Siapa customernya? Be as specific as possible. Sespesifik mungkin. Mahasiswa Unsah FTI. What is problem? Apa masalahnya? Kesulitan memesan di kasir dan bila antriannya panjang malas untuk menunggu. Definisikan solusi. Setelah kamu mendapatkan validasi masalah dari pemecahan masalah itu, menggunakan aplikasi kami, menunggu pesanan dan memilih kafe lain. Kemudian list the assumption. Lihat asumsinya, harus mengantri terlebih dahulu bila di kafe tersebut penuh. Kemudian di sini ada baris dan kolom yang menyatakan sampel dari eksperimen di tabel ini. Pertama ada customer 1 dan 2 masing-masing mahasiswa. Untuk masalah mahasiswa pertama, kesulitan memesan di kasir. Untuk problem kedua, bosan menunggu antrian yang panjang. Solusi mahasiswa kedua menggunakan aplikasi kami, menunggu pesanan dan memilih kafe. Untuk risky assumption, untuk mahasiswa pertama harus mengantri terlebih dahulu bila di kafe tersebut penuh. Untuk metode keduanya menggunakan interview atau wawancara. Untuk result dan keputusan hasilnya itu menyatakan valid keduanya. Untuk learning, mahasiswa pertama mencari kafe yang lain. Untuk learning, mahasiswa kedua mencari kafe lain yang ada di Sumedang menggunakan sosmed. Nah ini tabel selengkapnya. Kemudian yang kedua, masalah utama yang diangkat dan asumsi-asumsi risiko yang terjadi. Minimal satu masalah. Masalahnya yang dia angkat adalah di mana antrian di sebuah kafe yang banyak dan menjadikan konsumen malas untuk menunggu dan memilih kafe lain. Asumsi-asumsi risiko, pertama kesulitan untuk memesan tiket, dan kedua dan bila kafe tersebut penuh maka kemungkinan besar akan memilih kafe lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin validasi ide project poin 3 sampai 5. Poin 3, rekapitulasi data yang dihasilkan sajikan dalam format tabel. Ini format tabelnya. Untuk risk assumption nomor 1 ditanyakan kepada responden nomor 1 sampai nomor 6. Untuk risk assumption nomor 2-nya tidak ditanyakan. Untuk responden nomor 7 sampai 9, risk assumption nomor 1-nya tidak ditanyakan. Ditanyakan risk assumption nomor 2. Untuk responden nomor 10, risk assumption nomor 1-nya ditanyakan, nomor 2-nya tidak. Dan sisanya dari 11 sampai 16, risk assumption-nya yang pertama tidak ditanyakan, yang kedua ditanyakan. Ini rekapitulasi validasi ide komparasi main assumption-nya. Tempatnya di kampus. 8 pertanyaan. Total wawancaranya 8. Pendidikannya S1 semua. Dan responden menjawab valid semua. Totalnya 128. Yang pertanyaan keempat, solusi pasti yang diinginkan atau dibutuhkan. Solusi yang pastinya memudahkan konsumen memesan menu makanan dan minuman. Yang kedua, meminimalisir antrian yang ada di sebuah kafe tersebut. Pertanyaan kelima, kategori atau segmen customer atau pengguna yang pasti akan menggunakan. Yang pasti akan menggunakannya adalah kafe. Yang pertama kafe, karena kami menjual produk pada intinya. Customernya yaitu kafe yang ingin menggunakan aplikasi kita. Yang kedua, bila kafe tersebut sudah menggunakan aplikasi kita, kalangan yang akan memakainya yaitu kalangan muda usia 18-25 tahun. Yang ketiga, mahasiswa yang hanya nongkrong atau belajar. Begitu juga sebaliknya untuk pelajar SMA, SMK semua kalangan.
dan semua kalangan masyarakat yang suka ke kafe, dan bisa juga pembisnis yang suka ke kafe untuk sekedar meeting atau ngobrol sesama pembisnis. Ya mungkin itu saja dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Di sini kami juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.